Padamu, kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman tetap
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah pada malam hari ini sebentar akan dipimpin oleh Pendeta Helmi Supit. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat menyanyi PKJ 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan memuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang mengikuti ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan secara bergantian terambil dari Mazmur 44 ayat 2 dan 6 sampai 6. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Engkaulah Rajaku dan Allahku. Dengan Engkau kami menduduk para lawan kami. Jemaat, kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat 66 ayat 1, di gunung dan di lembah. Di
jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur di malam hari ini kembali Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama dalam ibadah sektor Jemaat Bahtera Kasih. Kami bersyukur sepanjang hari dari pagi hingga saat ini ada pemeliharaan dan penyertaan pengasihan Tuhan. Kami semua sudah boleh melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Mengenyampingkan tugas tanggung jawab kami di saat yang teduh ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami hanya mohon tuntunan kuasa pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami ketika kami membaca firman-Mu. Kami bisa menghayati, mengerti, dan menjadi pelaku dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirman Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, disilakan untuk kita berdiri. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang demikian bunyinya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kita bisa bertemu dalam ibadah sektor pada malam hari ini, walaupun pertemuan kita hanya melalui live. Moga Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua berada dalam kondisi yang baik dan yang sehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema bacaan sesuai dengan sabda bina umat, siap menderita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang menghendaki penderitaan di dalam hidupnya. Setiap orang ingin bebas
ingin keluar dari setiap penderitaan dalam hidup ini. Karena itu, setiap orang berusaha agar tidak merasakan, mengalami penderitaan sekecil apapun. Namun kalau kita melihat pada kenyataannya, hidup yang dijalani oleh manusia tidak sesuai seperti apa yang diinginkan oleh manusia. Justru penderitaan itu semakin menghampiri, menyelimuti kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat atau orang-orang Korintus, orang-orang Kristen yang berada di perantauan atau biasa disebut dengan orang-orang pendatang, yang berarti mereka itu adalah penduduk asing yang tinggal di situ hanya sementara. Kalau kita melihat keberadaan orang-orang pendatang, pada saat itu keberadaan mereka sangat tidak mudah dalam segala hal, terutama berkaitan dengan iman dan keyakinan orang-orang Kristen pada saat itu. Berbagai penderitaan, penganiayaan dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Mengapa? Karena kehidupan orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang pendatang saat itu, kehidupan mereka adalah hidup yang saleh. Mereka berbuat yang baik, yang benar. Tapi pada kenyataannya, kehidupan mereka saat itu mereka dinista karena mereka membawa dan menyebut nama Kristus. Kehidupan orang-orang Kristen saat itu mereka dicaci maki, mereka difitnah oleh orang-orang yang belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kondisi demikian, apakah Rasul Petrus hanya tinggal diam? Sebagai seorang rasul, Petrus tidak tinggal diam. Petrus justru menguatkan orang-orang Kristen saat itu, bahwa realita yang mereka alami pada saat itu harus mereka hadapi dengan cara yang dipandang paling tepat terhadap penderitaan itu. Cara pandang mereka yang tepat terhadap penderitaan itulah yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen di saat itu. Di sini Petrus menyebut jelas bahwa penderitaan itu adalah anugerah dari Allah sendiri. Bahwa penderitaan itu adalah kehendak Allah yang baik. Dan penderitaan itu mempunyai satu tujuan yang baik, yaitu menguji kemurnian iman orang-orang Kristen yang saat itu notabene mereka mengalami penderitaan. Di sini mau dilihat sampai di mana iman percaya mereka kepada Kristus ketika mereka diperhadapkan oleh penderitaan. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen dan mengaku mengikut Yesus harus sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah, total dan utuh, sempurna. Mengikut Yesus bukan hanya percaya kepada Kristus,
tetapi mengikut Yesus berarti kita merasakan penderitaan dan kita menderita untuk Dia. Itu kita bisa lihat di dalam Filipi 1 ayat 29. Mungkin ada yang bertanya, mengapa harus menderita? Kenapa orang Kristen harus mengalami penderitaan dalam hidupnya? Karena yang namanya Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan salib. Salib adalah lambang penderitaan. Salib adalah lambang ketaatan dan penyangkalan diri. Menjadi orang Kristen berarti kita siap untuk menderita. Kita siap untuk memikul salib dan menyangkal diri. Artinya kita menyangkal kedagingan kita yang selalu melakukan dosa. Kita rela dibenci oleh dunia. Karena apa? Karena kita membawa satu nama, yaitu Yesus. Hanya Yesus yang kita tinggikan, hanya Yesus yang kita muliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penderitaan orang Kristen yang orang Kristen alami tidak seberat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan Yesus sungguh menyedihkan, sungguh menyakitkan dan menyengsarakan. Tidak ada satupun bagian yang tidak luput dari hidup Yesus dalam menderita. Kita boleh katakan penderitaan Yesus sungguh sempurna. Dia menderita bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi penderitaan yang Yesus alami itu karena kesalahan dan dosa kita sebagai manusia. Dan kalau kita melihat puncak penderitaan Yesus, ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Penderitaan Yesus tidak bisa diukur. Murka Bapa yang Bapa peruntukkan sebenarnya bukan kepada Yesus. Tapi murka Bapa itu diperuntukkan hanya kepada manusia yang melakukan dosa dan kesalahan. Tapi karena dosa dan kesalahan kita sebagai manusia, Yesus menderita. Kita boleh katakan, kitalah yang membuat Yesus disalibkan. Kitalah yang membuat Yesus menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus penuh penderitaan. Yesus penuh kesengsaraan. Tidak ada penderitaan dan kesengsaraan yang menyamai seperti yang Yesus lakukan. Semua yang Yesus lakukan itu supaya manusia, supaya kita semua mendapat keselamatan. Yesus mengalami kesengsaraan supaya kita sebagai anak-anaknya merasakan satu kehidupan yang di dalamnya penuh sukacita dan kebahagiaan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, jangan kita malu mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus. Jangan kita gentar atau takut ketika penderitaan menerpa kehidupan kita. Apalagi penderitaan yang kita alami itu karena kita melakukan satu kebaikan, melakukan satu kebenaran, dan melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Seperti yang diajarkan dan diteladankan oleh Yesus lewat
penderitaannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan dan penganiayaan, ketika kita mengalami masalah dan persoalan, kita punya Allah. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu menopang, mempunyai kuasa untuk menolong kita ketika kita mengalami penderitaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita selalu setia. Kita hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dan melakukan segala perbuatan baik dan benar. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, sekalipun kita mengalami penderitaan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Demikian firman Tuhan, terpuji Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bakti 270 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang penuh kasih, yang selalu menyatakan kesetiaannya kepada kami. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan jugalah kami boleh mengangkat pujian syukur kami. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Terpuji Kristus Tuhan yang sudah melakukan untuk kami pada malam hari ini. Kami bersyukur lebih dari itu Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dan menyadari Bapa, Engkau Allah yang penuh cinta kasih. Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami anak-anak-Mu, supaya dalam perjalanan kehidupan kami ini selalu kami baik adanya. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau rela menderita untuk kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Dan Engkau menginginkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak yang selalu melihat apa yang Tuhan buat bagi kami. Kami tidak bisa pungkiri Bapa, bahwa kami sebagai orang-orang Kristen yang mengaku mengikut Tuhan, kami selalu diperhadapkan dengan berbagai macam situasi yang kurang mengenakkan bagi kami, yang di dalamnya ada banyak penderitaan, masalah dan pergumulan. Kami boleh bersyukur Tuhan melihat Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami bisa bercermin pada penderitaan Yesus yang mati di kayu salib, mengorbankan diri untuk kami anak-anak-Mu. Kami selalu mengikuti cara dan hidup kami sebagai anak-anak dunia, tanpa kami melihat begitu besar pengasihan, begitu besar penderitaan yang Tuhan alami. Kami seringkali tidak mengucap syukur dan tidak melihat apa yang Tuhan buat bagi kami. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mempunyai Allah yang begitu baik bagi kami, yang tidak menginginkan kami anak-anak-Mu untuk selalu jatuh, terpuruk di dalam kubangan dosa. Sadarkanlah diri kami masing-masing, untuk kami menjadi pengikut yang setia, yang taat melakukan segala kehendak Tuhan. Sekalipun kami didera oleh berbagai macam penderitaan, tapi kami percaya ada Tuhan sebagai Raja kami yang selalu membentengi kami, menyelimuti dan membungkus kami, sehingga kami tidak jatuh. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan. Biarlah kami selalu mempersiapkan diri kami, siap menderita, sebagaimana Tuhan merelakan diri menderita untuk kami. Bapa di dalam sorga, di dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, sebagai jemaat-Mu, jemaat Bahtera Kasih, dari sektor 1 sampai dengan sektor 12, Engkau melihat keberadaan kehidupan kami masing-masing. Rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga. Engkau tahu yang kami alami, yang kami rasakan. Kepadamu sajalah Tuhan, kami menyerahkan semua hidup dan pergumulan kami. Engkau juga mengetahui penderitaan yang kami geluti mungkin sampai detik ini.
khususnya menghadapi COVID-19 yang kami rasakan sampai detik ini. Tidak bisa kami pungkiri Bapa bahwa di dalamnya terus kami diselimuti oleh berbagai macam persoalan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam mencukupi kebutuhan hidup, dan sebagainya. Kami hanya menyerahkan dan mengandalkan kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami mau Tuhan selalu hadir di sisi-sisi kehidupan kami, berjuang dalam penderitaan, sehingga kami memperoleh kemenangan yang di dalamnya janji Tuhan, bahwa siapa yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan persoalan penderitaan, janji Tuhan bisa kami dapatkan. Yang di dalamnya ada mahkota kehidupan, yang di dalamnya kami akan diberikan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Itu kami mengimani dan kami percaya bahwa jalan-jalan kehidupan Tuhan, Tuhan sendiri yang mengiring kami. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk pelayanan Gereja Bahtera Kasih di tempat ini. Teristimewa Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta dan juga presbiter, penatua dan diaken sektor 1 sampai 12. Bersama karyawan, kostor dan security. Teristimewa Tuhan, saat ini kami berdoa dan menyerahkan kehidupan keluarga hamba-Hamba-Mu. Bapak Pendeta Roberto Wagai bersama istri dan anak-anak. Tuhan, Engkau melihat tugas tanggung jawab yang Engkau serahkan di atas pundaknya. Terlalu berat penderitaan yang dia alami sebagai manusia biasa. Pakailah dia senantiasa menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati hamba-Mu bersama dengan istri dan ketiga anak-anak mereka. Biarlah berkat-berkat itu terus berbuah bagi mereka sekeluarga. Begitupun dengan hamba-Mu Ibu Pendeta Dina. Tuhan, Engkau juga melihat kehidupan pelayanannya. Hampirilah beliau dalam setiap hari-hari hidup dan pelayanannya. Berkatilah Ibu Pendeta Dina dalam perjuangan pelayanannya bersama dengan keluarga yang jauh dari beliau. Biarlah terus sukacita dia boleh alami di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat semua presbiter, penatua, diaken, teristimewa PHM. Bapak, Engkau melihat tugas tanggung jawab yang besar dalam pribadi mereka masing-masing dan juga dalam setiap keluarga mereka. Engkau memberkati sejeri juang mereka dalam melayani Tuhan dan jemaat. Kesetiaan dan ketaatan mereka dalam melayani Tuhan, melayani sesama, Engkau melihat dan Engkau tahu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau hadir terus dalam perjalanan kehidupan keluarga dan pelayanan mereka masing-masing. Demikian pun semua karyawan bersama dengan tante di dapur dan security kostor. Ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan jugalah Engkau akan menyatakan berkat-berkat untuk mereka yang selalu melihat Tuhan, yang mengimani Tuhan, yang mempertaruhkan hidup dan pelayanannya hanya kepada Tuhan saja. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat semua program di tengah-tengah Gereja Bahtera Kasih ini. Walaupun pelayanan
tidak seperti yang kami lakukan di bulan-bulan kemarin. Tapi kami bersyukur pelayanan ini terus berjalan lewat ibadah live. Dari setiap pelkat maupun sektor, semua kami boleh lakukan. Dan semua boleh terlaksana. Itu karena Tuhan yang ada dan berkarya untuk kami. Biarlah kami boleh bergandengan tangan bersama-sama dalam melayani Tuhan. Kami boleh mengangkat hormat pujian kami hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, yang ada di rumah sakit pun yang ada di rumah-rumah. Hampirilah mereka Bapa, lawatilah mereka, pegang mereka, sehingga mereka tidak terjatuh terus dalam pergumulan penderitaan sakit. Engkau yang akan memberikan kepulihan kesembuhan. Dan biarlah itu mereka bisa melihat dalam penderitaan mereka, mereka tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu datang melawat mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, khususnya pemerintah Kota Makassar, sampai dengan ketua RT RW, khususnya dalam mengatasi penderitaan pergumulan COVID. Bapa, begitu banyak sudah mereka perbuat untuk bangsa dan negara kami, masyarakat Makassar di tempat ini. Kami menyerahkan kehidupan mereka. Kami memohon hikmat Tuhan curahkan dalam pribadi mereka masing-masing. Sehingga apapun yang mereka perbuat untuk bangsa dan masyarakat, khususnya daerah Makassar, boleh berguna bagi kami semua. Dan kami sebagai anggota masyarakat, kami bisa melihat pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan kami harus mendengar setiap perintah-perintah dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga mendatangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Malam ini kami menyerahkan kehidupan kami. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing sebentar. Mohon tuntunan, penyertaan, dan pengasihan keselamatan Tuhan boleh kami alami dan kami rasakan terus, dan di mana saja kami berada Tuhan. Kami tetap mempersiapkan diri kami sebagai pengikut Tuhan yang setia, taat, dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Kami juga mau berdoa untuk pelayan liturgi Ibu Meti Tanamal Sehertian. Kami juga mau berdoa buat Ibu Dokter Marla Makeleu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Eki Rumbu dan semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, tim multimedia dan juga pemusik. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan lihat yang mereka perbuat untuk Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan mereka pada malam ini. Engkau perlengkapi mereka dengan kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Segala karunia anugerah yang Tuhan nyatakan dalam diri mereka masing-masing. Mereka memberikan malam ini untuk melayani Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami
kami bawa hanya di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat, yang selalu setia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita." Jemaat, kita menyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1 dan 2, "Beri padanya." Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kita menyanyi, Ya Yesus ku berjanji. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan selalu menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon bersaat teduh.